Jadi kan udah jelas tuh. Berarti tidak ada larangan ya kalau menurut Kristen. Kalau berdasar pembacaan ayat itu sebenarnya nggak bisa kita bilang menurut Kristen, itu kan dalam ranah Taurat ya. Bahkan jangankan Kristen, dalam Taurat sendiri pun nggak dilarang ya. Iya. Nah, maka saya hanya bisa mendapatkan, mungkin nanti kalau ada yang mau kritik saya nggak apa-apa deh, gitu ya. Pasang badan. Mungkin saya belum pernah ketemu ayatnya. Ya nggak apa-apa, saya tunggu. Kan nomor WA sudah Tapi ada. masalahnya kan sama gue laki-laki. Berarti sebetulnya tidak ada larangan secara tekstual di dalam perjanjian baru untuk poligami. Aku jawab, sementara ini saya belum menemukan. Mungkin belum menemukan. Mungkin teman-teman Kristen atau pendeta bisa membantu saya soal itu. Ya nanti kasih nomornya. Berdiskusi. Tidak ada larangan. Oke. Maka dipastikan kakek leluhur Yesus adalah ya poligamer lah, ya kan? Itu fakta yang nggak bisa dibantah. Jika poligami itu adalah dosa dan Yesus adalah Tuhan, lahir dari pelaku poligami. Dan jika poligami adalah dosa, pelanggaran hukum Tuhan, kehinaan, kecabulan, maka itu Tuhan lahir dari sebab perbuatan dosa. Eng. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Aku tahu Bu, dia pakai kerudung bisa pakai tangan gitu. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan. Sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat Fakta Islam TV masih melanjutkan soal hal yang menarik dari pernyataan seorang apologet Kristen yang berhaluan Oneness, Bro Samuel Sihaan. Jika di video sebelumnya tentang Yesus lahir tidak suci, Yesus mati dikutuk, kali ini tentang tidak nemu ayat larangan poligami di Bible ya. Tapi Kristen melarang poligami. Lebih konyol lagi, untuk doktrin melarang poligami yang dipakai justru ayat-ayat larangan pencabulan. Ya, bayangin coba, kok bisa di kalangan Oten poligami disamakan dengan pencabulan? Padahal di kitab mereka poligami justru diatur. Di perjanjian lama ada aturan tentang poligami. Terus para nabi rata-rata poligami. Bahkan kakek leluhur Yesus yang dituhankan oleh Kristen juga pelaku poligami. Nah, Solomon, Daud, Yakub, Abraham dan lain-lain kan pelaku poligami semua, ya. Bahkan Yesus lahir dari keturunan nabi-nabi yang punya riwayat poligami. Nah, sekarang mari kita simak pernyataan apologet Kristen dari Denung Oneness Samuel Sihaan bahwa tidak ada nemu ayat larangan poligami. Jadi kan udah jelas tuh. Berarti tidak ada larangan ya kalau menurut Kristen. Kalau berdasar pembacaan ayat itu sebenarnya nggak bisa kita bilang menurut Kristen, itu kan dalam ranah Taurat ya. Bahkan jangankan Kristen, dalam Taurat sendiri pun nggak dilarang ya. Iya. Berarti poligami itu kesimpulan tidak ada larangan di dalam ajaran. Saya belum bisa bilang karena ada tertulis begini, ya, Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Tetapi kalaupun begitu ini ayat dijawab pun juga tidak ada larangan masih. Iya. Betul ya? Oke. Nah, maka saya hanya bisa mendapatkan, mungkin nanti kalau ada yang mau kritik saya nggak apa-apa deh, gitu ya. Pasang badan. Mungkin saya belum pernah ketemu ayatnya. Ya nggak apa-apa, saya tunggu. Kan nomor WA sudah Tapi ada. masalahnya kan sama gue laki-laki. Kalau untuk lo aja Bahasa begitu. laki-laki yang main. Iya. Tadi kayaknya mendukung poligami nih. Berarti bertentangan dong. Buatnya kayaknya kita berdampingan aja. Boleh. Kalau ada yang kontra dengan saya, ya mungkin bisa tunjukkan ayatnya sih, gitu aja ya, dalam konteks perjanjian lama. Nah, ini yang saya mau jawab dari konteks perjanjian baru. Yang ngomong Rav Saul kan, murid dari Gamaliel. Yang artinya juga mereka membaca ayat-ayat tadi yang Samuel sama Kejadian kan gitu. Nah, dia bilang begini, 1 Korintus 7 ayat 2. Ya, tetapi mengingat bahaya percabulan, jadi karena bahaya percabulan ya, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri.
Tapi di sini konteksnya tetapi mengingat bahaya percabulan. Jadi kita nggak bisa menyatakan juga ketika waktu itu Salomo atau Daud istrinya udah 4 untuk supaya nggak percabulan, apakah diperbolehkan 4 lebih dari itu percabulan? Kita nggak tahu. Nanti biar aja orang-orang Yahudi yang jawab Yudaisme ya. Karena itu bukunya mereka kan begitu. Nah, ya, betul. Nah, terus 1 Timotius 3 ayat 2. Karena di sini yang ngomong Rav Saul, bukan bapak gereja Yunani, gitu ya. Rav Saul ini dia pasti konteksnya konteks keyudaismaan yang berhubungan dengan hukum Taurat kan begitu. Nah, terus 1 Timotius 3 ayat 2, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari 1 istri, dan dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Nah, tapi di sini pun saya ini objektif ya, dalam kesubjektifan gitu ya. Karena itu penilik jemaat. Di sini konteksnya penilik jemaat. Apakah yang bukan jemaat, yang bukan anggota jemaat? Iya, kan bisa begitu nih dalam pembacaan. Benar ya? Nah, implikasinya bisa begitu, Iya. Terus 1 Timotius 3 ayat 12, diaken haruslah suami dari 1 istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Diaken haruslah 1 istri. Tuh, kan begitu. Nah, tapi ini kan dia diaken. Kalau yang bukan diaken, ya, gua nggak mau jawab nih, soalnya bukan masalah apa ya, ini masalah laki-laki dan perempuan. Jangan kita mencari kebenaran. Dan tentang lagi. Apa pertanyaan? Tapi abang juga jangan berharap ya. Iya. Oke, ini banyak ya. Matius 19 ayat 3 sampai 8. Ya. Jadi begini saya bacain deh. Waktu masih oke ya? Ya. Oke. Kita berikan tambahan. Oke. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia, dan mereka berkata, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, basar erat. Demikianlah mereka bukan lagi 2 menjadi 1, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Oke. Itu ayat Matius 5:31 coba langsung. Matius 9:38. Sebentar saya baca dulu. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan orang memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi ada keputusan-keputusan manusia di atas keputusan Tuhan atau melawan keputusan Tuhan. Nah, jadi semua itu memang dosa, memang bersalah dan melanggar hukum Taurat. Yang di dalam misfot nanti ibu cek sendiri apakah ada poligami larangan di dalam misfot. Saya belum cek satu-satu, 613 banyak. Enggak ada. Berarti sebetulnya tidak ada larangan secara tekstual di dalam perjanjian baru untuk poligami. Aku jawab, sementara ini saya belum menemukan. Mungkin belum menemukan. Mungkin teman-teman Kristen atau pendeta bisa membantu saya soal itu. Ya, nanti kasih nomornya. Berdiskusi. Tidak ada larangan. Oke. Nanti gini lah, saya minta tolong nanti siapa tahu lah nggak ketemu lah diskusi sama teman-teman pendeta kan. Oh, ini ada ayat larangan poligami misalkan dia. Nah, ini luar biasa ya. Saya yakin para pendeta dan para pastor rada-rada ngilu loh menyimak video ini ya. Karena secara doktrin kita sangat paham Kristen selalu mempersoalkan poligami. Katanya dilarang dalam iman Kristen. Bahkan terhadap Abraham atau dalam istilah kita Nabi Ibrahim, bapak para nabi, tokoh yang sangat dihormati Yahudi, Kristen dan Islam. Oten melecehkan kewibawaan beliau sebenarnya. Menganggap Nabi Ibrahim itu melakukan kesalahan, keburukan karena beliau poligami. Ya, jadi dianggap penyimpangan ya. Di Bible Nabi Abraham tercatat punya 3 istri, Sarah, Hagar dan Ketura ya. Nah, memang mereka menghormati Nabi Abraham atau Ibrahim. Tapi soal poligami mereka anggap dosa. Dan dalam hal ini Yahudi dan Islam tidak mempersoalkan poligami karena memang nggak ada larangan di kitab Taurat atau di Al-Quran, nggak ada. Nah, yang lucu kemudian Kristen memakai kitabnya Yahudi, kitab perjanjian lama dari Yahudi, tapi mereka bikin doktrin larangan poligami yang juga pakai ayat yang dipakai oleh Yahudi, yaitu di kitab perjanjian lama atau Torah ya. Dan makin oleng lagi tentu ya, secara fakta Yesus kan lahir dari keturunan poligamer, betul kan? Abraham punya anak bernama Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub inilah yang kemudian dinamai Israel karena sukses berantem semalaman melawan Tuhan dan Tuhan kalah. Ya,
Jadi Yakub menang melawan Tuhan dalam bergumul semalaman ya. Lalu namanya diganti dengan Israel. Bayangin sahabat, manusia berantem melawan Tuhan, manusia menang. Nah, silakan dinalar sendiri ya logikanya gimana ini. Ini ada di kitabnya mereka. Yang jelas dari keturunan Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Salomo dan seterusnya akhirnya lahir Yesus dari Bunda Maria. Maka dipastikan kakek leluhur Yesus adalah ya poligamer lah, ya kan? Itu fakta yang nggak bisa dibantah. Nah, sekarang kita coba uji nalar secara logik ya. Pertama, jika poligami itu adalah dosa dan Yesus adalah Tuhan, lahir dari pelaku poligami. Dan jika poligami adalah dosa, pelanggaran hukum Tuhan, kehinaan, kecabulan, maka itu Tuhan lahir dari sebab perbuatan dosa. Bingung nggak tuh? Ya. Terus yang kedua, Nabi adalah manusia pilihan Tuhan. Ya, dalam iman kita kan begitu. Nabi adalah manusia pilihan Tuhan. Tentu manusia terbaik, bukan sembarang manusia. Manusia yang mulia yang dipilih oleh Tuhan. Karena akan menjadi role model, menjadi contoh, menjadi teladan, ya. Menjadi juru selamat yang mengajari manusia jalan keselamatan. Manusia yang diberi tanggung jawab untuk menyampaikan pesan-pesan suci dari Tuhan. Masa iya pada saat yang sama mereka pelaku dosa, kecabulan, kehinaan, kenistaan jika poligami itu dianggap sebagai kesalahan, pelanggaran. Lah apa bedanya Nabi dengan penjahat kalau gitu? Ayo, ada bisa jawab? Kalau di Islam, istilah Nabi ya itu juga tentu terminologi Islam kan? Nabi itu manusia suci. Karakter mereka siddiq, amanah, tablik, fatonah. Mereka lepas dari dosa. Mereka itu maksum, ya, bukan mesum, bukan maksum, ya. Nabi manusia pilihan yang dibimbing oleh Tuhan. Jelas mereka menjadi contoh. Artinya jika mereka sampai poligami, karena emang poligami bukan pelanggaran hukum Tuhan, bukan penyimpangan tentu saja. Makanya para nabi menjalaninya. Lah kalau dilarang terus Nabi melakukan, masa iya Tuhan menjadikan model atau contoh pelaku dosa itu, pelaku kecabulan untuk mengajarkan keselamatan? Ini gimana? Kan nggak mungkin gitu loh ya. Masa iya Tuhan membiarkan itu semua padahal mereka adalah Nabi, manusia-manusia yang terbaik yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi teladan. Kan aneh kalau sampai dianggap sebagai pelaku kecabulan. Terus yang ketiga, fakta yang tidak mungkin bisa dibantah, bahwa poligami memang sangat jelas diatur dalam kitab mereka pegang, ya kan? Di kitab Perjanjian Lama, silakan cek di kitab Ulangan pasal 21 ayat ke-15 sampai ke-17 yang merinci hak-hak warisan dalam keluarga poligami. Bunyi ayatnya, jika seorang laki-laki mempunyai 2 orang istri, yang satu dicintai dan yang lain lagi tidak dicintai, dan baik yang dicintai maupun yang tidak dicintai telah melahirkan anak baginya, dan jika anak sulung itu milik orang tua yang dicintai, maka pada hari ia menyerahkan harta warisannya kepada anak-anaknya. Ia tidak boleh memperlakukan anak dari yang tidak dicintai itu sebagai anak sulung, lebih diutamakan daripada anak dari orang yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung, tetapi ia harus mengakui anak sulung itu anak dari orang yang tidak dicintai dengan memberinya bagian 2 kali lipat dari segala miliknya, karena ia adalah buah sulung kekuatannya, hak anak sulung adalah miliknya. Itu ya pengaturan tentang pembagian warisan di keluarga poligami. Logikanya sederhana. Kalau poligami dilarang oleh Tuhan, masa iya Tuhan bikin aturan tentang hak-hak istri dan anak-anak, tentang warisan, tentang menerapkan keadilan? Enggak mungkin, ya kan? Larangan poligami enggak ada. Pengaturan poligami ada. Pelaku poligami ya itu tadi para nabi. Mungkin nggak Tuhan mengajarkan keadilan dalam perbuatan dosa dan kecabulan? Kalau poligami itu dilarang, masa iya diatur seperti itu oleh Tuhan? Ya nggak? Contoh gini ya, logikanya gini, analoginya. Merampok itu dosa, kejahatan, betul ya? Mungkin nggak Tuhan mengatur jika kamu merampok, maka berbuatlah atau bikinlah strategi asal tidak diketahui pemilik barang. Larilah sekuat-kuatnya agar tidak ditangkap. Jika ketahuan, maka bunailah agar kamu tidak diproses hukum. Ada nggak kira-kira begitu? Jadi Tuhan mengatur
persoalan dosa ya. Ya nggak bisa. Atau misalnya perbuatan perkaos itu kan dosa ya, kejahatan. Sangat dilarang oleh Tuhan. Mungkin nggak Tuhan bikin aturan, jika kamu melakukan perkaos, maka jalanilah dengan baik ya. Jika perbuatanmu bikin bunting korban misalnya, kamu harus menanggung bla 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 ya. Ada nggak kira-kira begitu? Ya nggak mungkin lah, kejahatan tetap kejahatan. Nggak mungkin Tuhan mengatur baik hal yang jahat, dosa, membangkang dari aturan Tuhan. Ya nggak mungkin, konyol namanya. Kan jadi pertanyaan, masa iya sampai segitu ya? Kalau sampai kayak gitu, pasti orang bikin, ini Tuhan serius nggak bikin menetapkan hukum kejahatan, pada saat yang sama dia juga mengatur tentang bagaimana baiknya melakukan kejahatan. Itu kan aneh ya. Maka logikanya tidak mungkin Tuhan mengatur baik poligami jika poligami itu dosa, asusila, kerusakan, keinakan, atau kecabulan, atau istilah-istilah lain. Gak mungkin. Yang keempat, ada ketidakberesan di otak Oten sepertinya ya. Tidak ada ayat yang jelas melarang poligami selain tafsiran yang dipaksakan, dan itu sudah diakui oleh Bro Samuel bahwa tidak ada ayatnya yang melarang poligami. Nah, mereka mempersoalkan poligami. Mereka menganggap buruk poligami, menganggap poligami sebagai penyimpangan, merusak moral atau yang lain-lainnya ya. Tapi faktanya, skandal UI terbesar dan terdahsyat di permukaan bumi ini ada di kalangan gereja. Itu fakta yang nggak bisa dibantah. Silakan cari informasinya di Google. Gampang sekali menjelaskan itu ya. Satu istri sah ya, klaim hebat poligami gitu ya. Tapi gundiknya di mana-mana. Gundiknya di mana-mana ya. Ada tempo hari itu di masa perdebatan Ahmed Didat itu ya, dengan pendeta siapa itu ya. Si pendetanya mengolok-olok soal poligami. Ternyata dia terbongkar skandalnya. Dia punya satu istri, tapi skandalnya dengan para wanita-wanita simpanan, bahkan wanita tunasusila. Waduh, luar biasa ya. Jadi dia mengolok-olok poligami, pada saat yang sama ternyata dia kerjaannya UI secara ilegal ya. Jadi pendeta-pendeta top, pastor-pastor top banyak terlibat skandal UI ya. Bahkan terjadi di lingkungan pelayanan rumah ibadah mereka. Bukan hanya soal hubungan yang normal, malah yang homo, yang pedofil ada juga, dan itu cukup luar biasa terjadi. Itu terjadi di pelayanan gereja ya. Sudah banyak loh bertebaran buku-buku yang membongkar fakta skandal dari internal mereka sendiri ya. Gugatan jemaat terhadap pemimpin gereja itu sudah terjadi di mana-mana ya. Itu fakta ya, yang sering kita baca beritanya. Sampai banyak loh gereja yang tutup di luar negeri tapi ya. Sebagai dampak dari amoral yang dilakukan para penggembala ya, jemaat. Akhirnya jemaat tak mau lagi ke gereja, takut jadi korban gitu kan. Ingat beberapa tahun lalu itu pernah lembaga PBB ya, UNICEF, sambil mengecam keras kalangan gereja karena banyaknya kejahatan UIU yang mengorbankan banyak orang, terutama lagi di kalangan anak-anak jadi korban kebuasan para pemuka atau tokoh-tokoh gereja yang harusnya mereka mendapatkan pencerahan iman, malah mereka jadi korban ya. Sampai-sampai Paus Fransiskus ya, pemimpin Katolik sedunia yang berpusat di Roma, itu sampai minta maaf loh karena mengakui luar biasanya kejahatan yang terjadi dan dilakukan oleh pemimpin gereja dalam hal skandal itu ya. Dan ini terjadi di berbagai belahan benua, dilakukan oleh pemimpin-pemimpin umat mereka ya. Dan itu juga sudah terjadi berabad-abad, terus menerus, dan hingga terjadi sampai sekarang kan sering muncul di pemberitaan. Lah ini bagaimana? Nikah sah yang dilakukan para nabi dinilai salah, menyimpang, dianggap kecabulan, tapi mereka bebas UI gitu terus. Kan koplak namanya. Bahkan dalam data lebih 30 negara, entah 33 atau 34 sudah membolehkan kawin sejenis LGBT ya. Pemberkatannya di mana? Di gereja ya. Semuanya di negeri apa? Muslim? Enggak lah, semuanya terjadi di negeri mayoritas Kristen. Ini yang sesuai dengan ajaran Tuhan? Ada yang bisa jawab? Kembali soal poligami tadi,
Kalau Samuel Sihaan udah tegas menyatakan belum nemu ayat di Bible tentang larangan poligami. Kalau ada pendeta atau pastor yang nemu ayatnya, silakan di-share ya. Ayat yang benar-benar tegas, jelas menjelaskan larangan poligami tentunya, bukan tafsiran yang ambigu ya, yang jelas-jelas ada penjelasannya. Kalau dalam Islam, pernikahan yang disyariatkan adalah monogami. Satu saja. Tegas dan jelas, ayatnya jelas. Bagaimana soal poligami? Diperbolehkan poligami tapi ada batasannya soal jumlahnya ya. Kemudian juga ada syaratnya. Artinya sama sekali tidak diperintahkan, melainkan jika dalam keadaan tertentu yang mengharuskan harus poligami, boleh dalam kondisi darurat. Kalau memenuhi ketentuan syar'i. Ya, Anda mampu lahir batin, Anda mampu adil, silakan ya. Tapi kan sulit ini ya, karena syaratnya berat, khawatir Anda nggak bisa memenuhi kewajiban, maka Allah memerintahkan satu saja, satu-satunya agama yang mengatur tentang syarat pernikahan, mengatur tentang batasan poligami, yang mengatur tentang jumlah persyaratannya. Itu hanya di Islam ya. Di agama lain ada nggak menyebutkan batasan jumlah poligami? Nggak ada. Di agama lain jelas nggak menyebutkan bahwa harus satu saja. Di Islam ada. Ya, jika 2, 3, 4 dan mampu maka satu saja. Jelas angkanya disebutkan di kitab Muslim. Nah buktinya, walaupun boleh poligami dalam Islam, sangat jarang orang Islam nikah poligami. Di Indonesia, data dari Kemenak, ya Kementerian Agama, angka poligami kalau kita lihat trennya rata-rata per tahun itu hanya sekitar antara 600-an, 650, 700-an, sekitar itu trennya ya dalam satu tahun. Padahal angka pernikahan di kalangan umat Islam itu sekitar 1,5 juta rata-rata per tahun. Nah, boleh loh, tapi faktanya yang poligami sangat jarang karena memang syaratnya sangat ketat ya, dan ya nggak bisa asal mau saja, nggak sembarangan untuk bisa mau diterima sebagai pelaku poligami. Nah, bandingkan dengan angka perzinahan yang merupakan hal yang luar biasa di negara-negara terutama yang mayoritas Kristiani yang melarang poligami. Ayo bandingkan kasus poligami dengan yang kasus perzinahan. Anda pasti akan tercengang dalam hal ini. Kita harus berbicara fakta-fakta saja ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.